Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hari ini kita akan belajar tentang hadis sahih. Materi ilmu hadis kelas 11 agama semester ganjil. Namun sebelum masuk ke pembahasan tentang hadis sahih, terlebih dahulu kita perlu mengetahui pembagian hadis dari segi kualitasnya, diterima atau ditolaknya. Hadis dari segi kualitasnya atau diterima dan atau ditolaknya dibagi menjadi tiga. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih, hadis yang benar atau valid, termasuk jenis hadis yang diterima. Hadis sahih dibagi dua, sahih lidzati, sahih karena dirinya sendiri, dan hadis sahih li ghairihi, sahih karena dikuatkan oleh hadis lain. Yang kedua ada hadis hasan, hadis yang baik secara bahasa. Kualitas hadis hasan adalah kualitas tengah. Hadis hasan termasuk jenis hadis yang diterima. Hadis hasan ada dua, ada hasan lidzati, hasan karena dirinya sendiri, ada hasan li ghairihi. Yang ketiga ada hadis dhaif, hadis yang lemah. Hadis dhaif ini termasuk jenis hadis yang ditolak. Ditolak artinya tidak bisa dijadikan argumen atau alasan dalam beramal, lebih-lebih menetapkan hukum halal haram. Hadis dhaif ini bisa disebabkan karena cacatnya periwayat. Orang yang menyampaikan ada memiliki cacat, misalkan suka bohong, suka berbuat dosa besar, atau pikun. Termasuk salah satu menjadi hadisnya ini lemah, dhaif. Yang kedua karena putusnya sanad, artinya para rawi tidak pernah ketemu, tidak pernah menerima hadis dari gurunya atau dari seseorang dan mengatakan telah mendengar atau menerima hadis dari gurunya tersebut. Ini adalah sanadnya putus, maka hadisnya juga dikatakan sebagai hadis yang dhaif atau lemah. Hadis sahih. Hadis sahih adalah muttasalah sanaduhuma, hadis ittasala yang sambung, sanadu sanadnya. Jadi hadis sahih hadis yang sanadnya sambung, binaqlil adli, dengan disampaikan oleh orang yang adil, tamudubti sempurna ingatannya, an mislihi dari orang yang semisalnya dia, seperti dia, dari orang yang sesamanya, artinya sama-sama orang yang adil dan sempurna ingatannya, ila muntahahu hingga akhir sanad. Jadi semua rawinya dari awal sanad hingga akhir sanad semuanya orang yang adil dan sempurna daya ingatnya. Tamudabti min ghairi syudzudin, dengan tanpa menyalahi rawi yang lebih kuat, lebih terpercaya. Wala ilah, tidak juga hadis yang disampaikan mengandung ilat atau sanadnya mengandung cacat. Jadi hadis sahih adalah hadis yang sanadnya sambung, yang disampaikan oleh rawi yang adil, tamudubti sempurna daya ingatnya dari sesama rawi yang adil dan sama-sama sempurna daya ingatannya dari awal hingga akhir sanad, tidak syad. Tidak syad artinya menyalahi rawi yang lebih terpercaya, lebih kuat, dan tidak berilat, artinya tidak mengandung cacat. Selanjutnya syarat-syarat hadis sahih. Berdasarkan definisi hadis sahih di atas, maka dapat difahami bahwa syarat hadis sahih bisa dirumuskan sebagai berikut. Satu, sanadnya sambung. Sanadnya sambung artinya tiap-tiap periwayat dengan periwayat lainnya benar-benar saling bertemu dan mengambil hadis secara langsung dari syaiknya, mulai dari awal hingga akhir saling bertemu dan betul-betul mengambil hadis secara langsung dari gurunya. Artinya sehingga ini artinya maksudnya sanadnya bersambung. Pertama, syarat yang kedua, periwayatnya adil. Adil artinya tiap-tiap periwayat itu mereka semua dari awal sampai akhir orang yang muslim semua, berstatus baligh atau mukallaf, berakal sehat, tidak fasik, tidak jelek perilakunya atau menjaga muruah. Berarti mereka semua orang yang harus orang yang adil. Yang kedua, yang ketiga adalah periwayatnya bersifat sempurna kedobitannya. Sempurna kedobitnya artinya
sempurna daya ingatnya, baik ingatan pada tulisan maupun hafalan. Sekiranya hadis itu dibutuhkan, dapat menunjukkan dengan baik dan bahkan cepat menular baik melalui hafalan maupun tulisannya. Artinya daya ingatnya sempurna kedobitannya. Syarat yang keempat adalah tidak syad. Tidak syad artinya hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih terpercaya. Jadi kalau hadis yang disampaikan itu kok bertentangan dengan rawi yang lebih terpercaya, lebih kuat, maka hadis itu syad, maka tidak akan menjadi hadis sahih. Syarat yang kelima adalah tidak berilat. Maksudnya tidak ada sebab yang samar yang dapat menurunkan derajat kesahihan hadis. Meskipun secara lahiriah nampak selamat dari cacat, ternyata diteliti ternyata mengandung ilat atau mengandung cacat. Ilat hadis dapat terjadi pada sanad maupun pada matan. Bisa pada sanadnya, misalkan ternyata ada nama yang dibuang atau ada nama yang majhul, tidak diketahui status atau identitasnya, atau pada matan, pada lafadz hadisnya, misalkan lafadz hadisnya kok salah bacaannya atau hurufnya terbalik-balik, atau misalkan bertentangan maksudnya dengan hadis yang lebih kuat, atau bertentangan dengan hadis mutawatir, atau bertentangan dengan Al-Quran, berarti mengandung ilat, mengandung cacat. Jadi tidak berilat. Klasifikasi hadis sahih. Hadis sahih ada dua. Yang pertama hadis sahih lidzati, hadis yang sahih karena dirinya sendiri. Jadi hadis yang memenuhi syarat hadis sahih berarti hadis itu hadis sahih lidzati, sanadnya sambung, rijalul hadisnya adil, sempurna dobitnya, dan tidak sah, tidak berilat, berarti hadis itu sahih lidzati. Yang kedua sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi artinya hadis yang hakikatnya tidak memenuhi syarat hadis sahih, artinya di bawah standar hadis sahih, hadis hasan, kemudian ternyata ada hadis lain yang sama yang memperkuatnya, maka naik derajat menjadi hadis sahih li ghairihi. Jadi hadis hasan ternyata ada hadis lain yang menguatkan dengan sanad yang lain yang menguatkan, maka hadis hasan tadi naik karena dikuatkan oleh hadis lain. Hadis hasan yang lain menjadi hadis sahih li ghairihi. Hadis menjadi hadis yang valid karena dikuatkan oleh hadis yang lain. Contoh hadis sahih lidzati adalah sahih karena dirinya sendiri karena memenuhi syarat adalah hadis yang berbunyi qara'a fil maghribi bitur. Rasulullah pernah baca dalam salat maghrib surat At-Tur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari dari guru beliau Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf pernah bertemu dan langsung dan menerima hadis tersebut dari Imam Malik. Imam Malik dari guru beliau Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW membaca pada saat maghrib surat At-Tur. Hadis ini menurut ulama hadis telah memenuhi syarat sebagai hadis sahih lidzati. Pertama karena satu sanadnya sambung, artinya Imam Bukhari, Abdullah bin Yusuf, Malik, Ibnu Syihab, Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya, mereka pernah saling bertemu, menerima langsung dari gurunya. Mereka saling bertemu dan menerima, artinya sanadnya sambung. Kemudian para perawinya adil, mereka semua orang yang adil. Abdullah bin Yusuf termasuk orang yang thiqah, terpercaya menurut ulama hadis. Kemudian Imam Malik termasuk Amirul Mukminin fil hadis yang punya kitab Muwatta. Kemudian Ibnu Syihab, orang yang pertama kali menuliskan hadis. Ibnu Syihab dari guru beliau Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im adalah seorang sahabat
sehingga tidak diragukan lagi kedobitannya, keadilannya. Dengan demikian para rawinya adalah orang-orang yang adil terpercaya. Juga hadis ini tidak syad, tidak menyalahi hadis lain atau rawi lain yang lebih terpercaya dan tidak berilat, sehingga hadis ini dinilai oleh ulama sebagai hadis sahih li dzatihi karena telah memenuhi syarat hadis sahih. Selanjutnya contoh hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra yang berbunyi laula an nasyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli wudu. Andaikan Rasul pernah bersabda, andaikan saya tidak khawatir memberatkan umatku, pasti akan aku perintahkan untuk bersikat gigi atau bersiwak setiap kali hendak wudhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Kubra dari Muhammad bin Yahya dari Bashar bin Umar. Ternyata Bashar bin Umar ini adalah setelah diteliti, meskipun orang yang jujur, adil, menjaga muru'ah, bertakwa, namun kedobitannya di bawah standar riwayat hadis sahihnya, kurang dobit. Jadi daya ingatnya di bawah standar hadis sahih sehingga hadisnya menjadi hadis hasan. Namun kemudian banyak sanad lain yang menguatkan hadis ini. Misalkan sanad dari Imam Bukhari, dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Abi Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, juga banyak lagi sanad dari Ibnu Majah juga meriwayatkan, menyampaikan hadis yang inti maksudnya sama, menguatkan hadis di atas. Maka hadis di atas tadi menjadi hadis naik derajat menjadi hadis sahih li ghairihi karena dikuatkan oleh sanad. Dan kedudukan hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam, sebagai sumber ajaran Islam, hadis yang sahih valid ya, kedudukannya tentu lebih tinggi daripada hadis hasan dan hadis dhaif. Semua ulama sepakat menerima hadis sahih, hadis yang terbukti diteliti sebagai hadis yang benar dari Nabi, valid dari Nabi. Ulama sepakat untuk dijadikan sumber ajaran Islam, dijadikan hujjah, argumen, dalil, alasan dalam menentukan hukum, menetapkan masalah akidah, hukum, dan akhlak. Itu adalah hadis sahih. Adapun tingkatan derajat hadis sahih, yang pertama adalah tertinggi hadis muttafaq alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri, kesahihannya diriwayatkan disepakati oleh Imam Bukhari sendiri. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendirian, Imam Muslim sahih. Kemudian 4, hadis yang sanadnya memenuhi syarat sahih Imam Bukhari dan syarat sahih menurut Imam Muslim. Jadi hadis yang ternyata sanadnya setelah diteliti memenuhi syarat sahih menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tingkatan selanjutnya adalah hadis yang sanadnya memenuhi syarat sahih Imam Bukhari. Selanjutnya hadis yang sanadnya memenuhi syarat sahih menurut Imam Muslim. Yang keenam, hadis yang sanadnya sahih menurut selain Imam Bukhari dan Imam Muslim, seperti sahih menurut Ibnu Hibban, menurut Ibnu Huzaimah sahih, menurut Ibnu Majah sahih, menurut Imam Al-Hakim hadis itu sahih. Itu tingkatan yang keenam. Sementara menurut Imam Bukhari dan menurut Imam Muslim, ukuran Imam Muslim tidak termasuk hadis sahih. Namun menurut Imam Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah misalkan adalah termasuk sahih. Inilah tingkatan hadis sahih yang demikian penjelasan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.